Halo teman-teman, kembali lagi di Pojok Filsafat. Pada video kali ini kita akan membahas seorang filsuf yakni Ibnu Arabi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemikiran Ibnu Arabi mengenai politik dan negara ideal bagi Ibnu Arabi, serta pandangannya mengenai politik yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengenal dan melihat lebih dalam pandangan Ibnu Arabi mengenai politik, mari kita melihat biografi singkat dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dikenal dengan nama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Ta'i. Ia adalah seorang sufi, penyair, dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan tasawuf. Dari 850 karya yang ditulisnya, sekitar 400 judul masih ada hingga saat ini. Ibnu Arabi lahir di Murcia, Spanyol pada tanggal 28 Juli 1165 dan wafat pada tanggal 16 November 1240 di Suriah. Salah satu pemikiran yang terkenal dari Ibnu Arabi yaitu Wahdat al-Wujud, di mana pemikiran ini menekankan bahwa semua keberadaan merupakan manifestasi dari keberadaan tunggal yaitu Allah. Dalam pemikiran ini, dunia dan semua makhluk merupakan cerminan dari realitas ilahi. Dalam karyanya, Ibnu Arabi tidak hanya membahas isu politik secara eksplisit, namun bagi Ibnu Arabi, fokus utamanya adalah pada pencarian spiritual dan pemahaman tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Pemikiran politik Ibnu Arabi terbagi atas tiga hal pokok. Yang pertama yakni pembentukan negara, yang kedua ialah unsur-unsur negara, dan yang ketiga ialah bentuk pemerintahan, di mana ketiga unsur ini kita akan jelaskan satu persatu. Pokok pemikiran yang pertama yakni pembentukan negara. Mengenai proses terbentuknya sebuah negara atau kota, pemikiran Ibnu Arabi bertitik tolak pada dasar adanya kecenderungan watak dasar pada diri manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat, atau manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu, manusia sebagai individu jelas tidak akan mampu dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut karena dalam pengadaannya dibutuhkan berbagai keahlian ilmu dan keterampilan dari banyak orang. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama, dan kerjasama itu sekaligus mendorong untuk hidup berkelompok dan menetap secara bersama-sama dalam suatu tempat. Proses inilah menurut Ibnu Arabi yang membawa terbentuknya kota dan akhirnya menjadi sebuah negara. Untuk mendirikan sebuah negara, menurut Ibnu Arabi, diperlukan beberapa unsur, diantaranya ialah wilayah, kepala negara atau raja, rakyat, keadilan, dan pemerintahan. Kelima unsur ini kita akan lihat satu per satu. Unsur-unsur negara yang pertama menurut Ibnu Arabi ialah wilayah, di mana dalam suatu wilayah harus ada sejumlah komponen yang penting, seperti tersedianya air bersih, sumber pangan yang memadai, daerah yang strategis, udara yang bagus, terlindung dari ancaman musuh. Selain itu, Ibnu Arabi berpendapat bahwa dalam suatu wilayah harus ada tempat sholat serta pasar tengah kota, serta dikelilingi oleh sekelompok masyarakat yang bisa menopang pengembangan masyarakatnya. Unsur kedua ialah kepala negara atau raja. Menurut Ibnu Arabi, sebuah negara harus memiliki kepala negara atau raja yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat, serta melindungi warganya dari segala gangguan dan bahaya. Unsur yang ketiga ialah rakyat. Rakyat sebagai salah satu unsur negara. Tampaknya Ibnu Arabi lebih banyak melihat dari sisi pekerjaan atau fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Ibnu Arabi pula melihat rakyat dari sisi moral mereka, di mana mereka hidup berdampingan untuk saling memenuhi kebutuhan mereka. Unsur keempat ialah keadilan. Bagi Ibnu Arabi, merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Ibnu Arabi membagi tiga keadilan. Yang pertama yakni memenuhi hak Allah sesuai dengan tentukan Allah dan Rasulnya. Yang kedua ditegakkannya dengan memenuhi hak-hak sesama dengan menyampaikan amanah atau memberikan kesaksian secara benar. Dan yang ketiga ialah menunaikan hak-hak orang yang telah meninggal seperti
memandikan, membayar hutang-hutangnya, serta mendidik anak-anaknya. Unsur yang kelima ialah pemerintahan. Ibnu Arabi juga memberikan penjelasan mengenai pemerintahan, di mana menurutnya suatu pemerintahan negara mesti memerlukan pengelolaan yang baik dalam membangun suatu negaranya agar tercipta suatu negara yang ideal dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bentuk pemerintahan menurut Ibnu Arabi. Bentuk pemerintahan yang ideal menurut Arabi ialah sistem monarki yang pemerintahannya hanya seorang diri atau dipegang oleh raja. Karena menurutnya pemerintahan yang dipimpin oleh banyak pemimpin, maka perpolitikan akan kacau, banyak konflik sehingga negara tidak stabil. Untuk itu, Arabi berpendapat bahwa rakyat memerlukan seorang pemimpin tunggal. Selain itu, ia mengatakan bahwa setiap peraturan-peraturan dalam suatu negara harus berpusat pada ketentuan ilahi yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada pandangan Ibnu Arabi mengenai politik yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari pandangan Arabi mengenai negara yang ideal, Indonesia belum mampu menciptakan suatu negara yang ideal karena menurutnya hal yang menyebabkan Indonesia banyak mengalami perpecahan politik dikarenakan karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang menurutnya menjadi konsekuensi dari sistem tersebut. Sehingga menurutnya untuk menjadi negara ideal, Indonesia harus mengubah sistem pemerintahannya terlebih dahulu menjadi model monarki dari demokrasi. Dalam rangka tahun politik 2024, Ibnu Arabi akan mendukung calon presiden yang menurutnya yang sesuai dengan pandangannya yakni seorang pemimpin yang takwa kepada Allah. Sehingga dia dapat memimpin negara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan bijaksana. Dengan bertindak bijaksana, ia mampu mencegah terjadinya penyimpangan antara rakyat. Selain itu, semua hak-hak rakyat dilindungi oleh pemerintah dan dihormati oleh semua orang, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.